harus mengkonsumsi sayur dan buah 400 gram per hari. Jadi perkiraan telu mangkok sayur 2 sampai telu porsi buah. Jadi usahakan makan pagi ada sayur, makan siang ada sayur, makan malam ada sayur. Tentunya lalu bakal karbohidratnya ya, nasi atau roti, misalnya lauk paukna bagi ya. Jadi endamnya 400 gram sayur dan buah. Saya di samping sini kita perlu mengurangi kainina gula, garam, lemak, GGL. GGL ya, kita kan gundari pola makan minum tandai go berubah. Jadi isarankan gundari kita lihat istilahnya gula ya, gula itu G4. Garam itu G1, lemak 5 porsi Nina ya. Jadi ibas konsumsi sehari-hari, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energinya, atau setara dengan 4 sendok makan gula pasir, gula batu, gula Jawa, gula Batak, KIP, termasuk ya gula yang tersembunyi. Jadi misalnya minum minuman bersoda kita, jengkom lala gulana. Jadi labo menca gula si masukkan ku gelas tapi pekrina gula ya. Jadi 4 sendok gula. Cegena garam setara dengan 1 sendok teh per orang per hari atau 5 gram. Jadi sadana indah sada sendok teh. Lemak atau minyak makapkan 5 sendok makan per orang per hari ya, 5 sendok makan. Padahal misalnya kita sekali goreng tempe, entah sekali goreng ayam, ya, ije nggo kira-kira 10 sampai 15 gram, satu setengah sendok makan minakna, ya. Jadi endam perlu kurangi, lengkapkan gula, garam, minyak atau lemak. Segena bagai kontrol kesehatan setiap 6 bulan sekali ya, cek tekanan darah, cek kadar gula darah, kolesterol, kontrol si umum-umum saja. Jangan ulah lupa ngukur lingkar pinggang tandai. Kamper bapan ulah lebih dari 20. Pananden entah pesi diberu kita ulah lebih dari 80. Cek lingkar perut. Jana di KB untuk kita screening kanker, untuk kita pananden dan jika kita deteksi dini. Nah, endasitikal isinggung kami mengenai gizi di masa pandemi. Jadi di bagian pertama ndai isinggung kami mengenai gizi untuk penyakit-penyakit degeneratif, ija situhuna endape berlakukan di masa pandemi enda. Jadi ibas masa pandemi enda tentu imunitas entah daya tahan tubuh perlu tetap sijaga. Perlu tetap sijaga. Dari segi gizi atau nutrisi, ternyata balikan ras penyakit-penyakit degeneratif, ras penyakit infeksi ndai. Jadi adik kita kurang, adik kita berat badan tak terlalu rendah ya, ataupun kita mengalami defisiensi zat gizi, kita mengalami kurang gizi, ternyata baik kita kekurangan kalori, protein, vitamin dan mineral, endokrina ternyata daya tahan tubuh kita memang menjadi rendah. Jadi bagi KP, adik kita bergizi lebih. Kalau kita bergizi lebih, laka mencari kita penyakit-penyakit degeneratif ndai, tapi ternyata kita KP gampang menderita infeksi, proses inflamasi nina ibas tubuh kita sendiri, itu gampang terjadi. Oleh sebab itu memang kembali kita dianjurkan untuk menjaga ataupun mengusahakan status gizi kita baik. Nah ya, bansi dengan ukur tinggi badan dan berat badan, tapi lingkar pinggang pak. Jadi engkai makan gizi lebih
berbahayakah terhadap imunitas? Sini jenda ya. Adik kita obesitas, endokrina si bagian-bagian imun daya ya. Mungkinlah pada ijelaskan kami sada persada mentam orang tua tapi teman-teman kami kirinan tambah bingung kari ya. Jadi adik kita obesitas, kolesterol tak tinggi, asam lemak tidak jenuh Nina. LDL ta misalnya tinggi, trigliserid ta tinggi. Hiperlipoproteinemia ya. Entah kita gula darah rusur tinggi. Ternyata ini memang juga mempengaruhi imunitas kita dengan berbagai cara, dengan berbagai jalur. Oleh sebab itu, kita harus melindungi setiap anggota keluarga kita, mencegah ya. Jadi adik imunitas tinggi kena COVID kita, tentunya ialah jatuh ke dalam kondisi berat atau kritis ya. Jadi daya tahan tubuh mis tangkap na virus andai adina daya tahan tubuh tinggi. Nah, kembali kita dari segi pola makan ya, pola makan harus gizi seimbang. Jadi bagi kata tandai lit ia je lauk paukna enda sumber protein terutama ya, buah-buahan sumber vitamin dan mineral, sayur-sayuran juga sumber vitamin dan mineral, makanan pokok nasi dan lauk pauk enda sumber karbohidrat untuk menghasilkan tenaga. Di samping mengatur pola makan, tentu kita prokes jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer adila kita deres lau, rutin berolahraga, makan makanan bergizi. Kayak saja ki makanan bergizi seimbangnya dan gue singgung, makanan bergizi sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh agar kuat, terlindung dari infeksi virus, serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Makanan pokok tandai banci nasi, jagung, kentang, umbi-umbian. Lauk pauk baik dari hewani, daging, ikan, ayam, telur, lauk nabati, tahu tempe, kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan ya, sumber vitamin dan mineral, terutama juga dia banyak mengandung antioksidan. Jadi adik kita sehat, makannya bagus. Sebetulnya kita tidak perlu mengkonsumsi suplemen ya. Sebab nakai adik enggolah kamu mengkonsumsi makanan yang cukup, terutama sayur dan buah ya. Suplemen itu umumnya kan dari vitamin dan mineral sebagian besar. Nah, adik enggolah kita banci mengkonsumsi 400 gram sayur dan buah sehari, lana kita perlu mengkonsumsi suplemen. Ya, cukupi asupan sayur dan buah untuk mencegah tertular atau kalaupun tertular daya imunitas kita tetap tinggi. Perbanyak konsumsi buah seperti pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya, manggis dan lain sebagainya. Bagi KP sayur-sayuran si berwarna terutama ya, berwarna hijau daun, bagi KP sayuran berwarna lain, terong misalnya ya, wortel, labu kuning, jambe, epem jile ya. Kai terkitekan sayuran enda, lahannya dia mengandung vitamin dan mineral, tapi juga kaya akan serat. Kaya akan serat, menjaga kekebalan tubuh kita ya, ini macam-macam. Di samping si dia mengandung antioksidan, vitamin, mineral, dan juga lain-lainnya ya. Jadi terakhir kuakap nanti Bapak turang rasmina, teman-teman kerinana. Jadi untuk mencegah kita ibas masa pandemi COVID-19 enda, baik itu dari segi penyakit menular, penyakit tidak menular, termasuk COVID-19, si jagalah kesehatan pertama tadi ya, tetap lakukan aktivitas fisik ya. Lo pada biar untuk melakukan olahraga misalnya jalan ke lapangan, lo pada biar asalkan kamu menjaga memakai masker, tidak berkerumun ya, dan tetap dengan protokol kesehatan. Si kedua kan konsumsi makanan bergizi seimbang ya, terutama bagi kata tandai tiga makanan si langsung berhubungan dengan peningkatan imunitas tubuh, vitamin A, vitamin E, seng atau zinc Nina ya, vitamin C dan lain sebagainya. Si tuhuna lebih bagus si konsumsi arah makanan
sehari-hari saja. Adik kita sakit, makanya atau kita kurang makan, kurang gizi, maka kita perlu suplemen. Jadi adik tabah dengan siakapman, Buaglarna, adin taba dengan siakapman, KIP bansi dengan masuk, labo kita perlu mengkonsumsi suplemen. Asalkan kita mengkonsumsi gizi seimbang. Wakat endan sabansi siser kami ibas warisi sendah, bujur jua-jua, kembalikan kami man moderator ta, dia kentan ande benaya, bujur ras jua-jua. Ya, bujur Kakak Nora Nandi Dita Singaribun. Sangat menarik dan menyeluruh apa yang disampaikan tentang bagaimana kita menjaga atau mendapatkan fisik yang sehat sehingga stamina kita itu cukup kuat untuk berhadapan dengan keadaan sekarang. Jadi supaya tidak berlama-lama, artinya banyak waktu untuk tanya jawab, kita buka sesi yang pertama dulu untuk 3 penanya yang pertama. Mari kami berikan kesempatan. Aku mau nanya bisa, Bu? Oh, mari. Mari turang impal kami, perangin-angin. Mergana, silahkan. Bujur, Bu, dia akan nadai bedaya. Aku menarik kalau kakak mendai presentasi Nora Endah, Nora berpurba sekali baci bibi ningku rimpal pe baci sekali sebab aku karoku berpurba gunung berlawan dari. Lihat 2 penungkunanku Nora. Pertama masalah lingkar perut nindundai. Jadi aku naik dakam agak galang beltakku. Put aku man. Kai pe kupangani bagaimana. Jadi sempat 3 tahun selewat, ku cek kai gelar nabas lab, kai gelar anda kadar gula rata-rata di dalam darah dalam 3 bulan terakhir mungkin. ADA1C, oke. Oh, enak kok gelarna. Jadi atakan dokter bangku, kam hati-hati kami, kamu gejala kadi pradiabet ini istilah aku lupa angka, tapi harus kurangilah gula-gula kain Indonesia, garam kain Indonesia. Jadi selama 3 tahun enda gue kurangi nakan. Bagi kata Indonesia, adinai nakan enda kam lakin bagi nakan tukang becak lain kok meriah, bagi lain kok puas. Jadi gue kurangi 3 tahun gue kurang. Lainnya aku balik setengah piring, bagilah. Jadi tinggal perut kuenda ada 3 tahun selewat sekitar 54 3 tahun yang lewat. Jadi gundari gue kitik jadi sekitar sebulan selewat ku ukur lingkar perut tadi 84 hari ngenca. Dekam 10 cm ya turun dalam waktu 3 tahun. Jadi gundari gue kakak gue rajin olahraga, gue bagi anak praneka, aku penora, gue ban sehatnya bagi. Jadi telu hari sekali aku jalan pagi, kiam-kiam, ku sehat kok bangku, bagilah. Jadi penungkunanku, apakah terlalu drastis atau tidak? Bagi, ugangnya kira-kira dakam KIP ini dakam ada 4 sekal tahlo mahuli. Jadi penungkunanku, apa 3 senti enda lingkar perut endai cocokkan saya turun dalam setahun bagilah kira-kira. Lalu kari perut ku ada langsing sa kok bagaimana prane six pack nak kalak gundari makin. Dan ku tua-tua ngena kakak ate sing udang-udang biar kaki. Enak ada penunggunanku, oke? Di samping lingkar perut berat badan 3 turun. Turun adinai berat badanku sekitar 84, gundari tading 73 nari ngenca. Tinggi badan? Aku tinggi badan 171 cm. Jadi sekitar 13 kilo lah turun dalam 3 tahun. Biar aku drastisa bagi ya. Enak penungkunku sana. Jadi penungkunan kedua, singkat melala salib dan kasih debat. Enda kan musim COVID gundari selama 2 tahun enda. Aku memang sebelum COVID enda pun gue mulai rajin olahraga. Tapi ningkala
makan vitamin Nina. Jadi kupanlah ke vitamin. Kirim kalak lah vitamin si bagian dah deh. Vitamin kayak gelarnya dah. Telude Nina. Enda. Jadi kuin namanya sada wari 55.000 IU Nina. Lalang gombe sakari vitamin ada kupangani te kukamon-mon. Dakam tuana ban biar aku kam kai pe kupangani gundari bagi kata dundai sayur pe kupan, buah pe kupan, susu pe kupan tege. Suka covid endre pangani vitamin dah. Lala karinggo. Gue vitamin dah te kukamun. Momon mesra ngomendem pe segar salalap. Ugang ini si seharusnya bagi ya Nora. Enam pendengaran kok bujur. Ya kan itu vitaminnya apa ya? Kakak nggak begitu. Vitamin D itu vitamin D 5.000 D. Oh, National Unit vitamin D. Iya. Oke, sebelum dijawab satu pertanyaan dulu dari Pendeta Rosnelly. Setelah itu bisa dijawab oleh Kakak Nora. Mari Pendeta Rosnelly, terima kasih tadi dari Abang Pranginangin dari Jabodetabek. Mari ya, Pendeta Rosnelly. Ya, bujur Kakak, aku Pendeta Rosnelly dari GBKP Benar Meriah di Medan. Oh iya. Nah, baru sebulan sih lewat kena COVID ya sekeluarga. Cuman memang lah parah kalau isoman di rumah masih bisa. Cuman dampaknya genduari, aku ada kesulitan tidur. Ngoka mulailah tiga warian dan sekali-sekali nggak banci. Cuman lihat penungkunanku bagaimana. Apakah karena kelebihan gizi itu bisa membuat kita sulit tidur? Karena ada juga yang nggak melalasa vitamin maka nggak segar lalap mata nggak bagi doping bagi. Jadi apakah memang begitu dan bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini kelebihan gizi? Ya, apakah hanya dari berat badan atau dari reaksi-reaksi tubuh kita, apa kira-kira yang bisa kita lihat untuk kelebihan gizi? Karena kadang-kadang dengan situasi COVID indah, ula tentulah kita di kalak karona ada kemana terutama orang tua maka mana aku gelah megegah aku padahal aktivitas kita tidak terlalu banyak lagi jadi enda si apa si kusung kontai selanjutnya Kak bagaimana dengan sistem diet yang sekarang ini banyak sebenarnya yang benar itu bagaimana? Apalagi dengan kita punya kondisi sakit MAH misalnya. Ada orang yang sama sekali tidak makan, hanya makan daging dan sayur buah. Ada orang yang sedikit makan nasi dan perbanyak makan buah-buahan dan yang lain. Yang sebenarnya yang tepat itu, apalagi dengan kita orang Karo yang dari dulu itu makan nasi, dampaknya nanti kalau kita ke depan drastis tidak makan nasi, itu apa kira-kira? Karena kita kayak orang Karo dari dulu memang makan nasi yang terutama dikasih sama kita. Jadi bagaimana sebenarnya pola diet yang tepat sehingga kita memiliki berat badan yang ideal? Karena aku sering kali melakukan olahraga atau selalu saja berat badan ini. Sekarang aja gara-gara COVID tadi sudah 70, biasanya aku 65. Nah, ini udah 70, padahal tinggi badan cuma 156,5. Begitu iya Kak Enda, Siti bujur. Bujur Pendeta Rosnelly dari Benar Meriah Medan. Ya memang kita ada dalam satu paradoksal, kaum rebahan makan harus banyak supaya katanya tahan terhadap serangan ataupun ancaman pandemi COVID-19. Ada 4 pertanyaan, 2 dari Abang Pranginangin tadi dan 2 dari Pendeta Rosnelly. Mari Kakak Nora, bujur. Bujur, si pertama lebih ya, agi kami, entah impal kami sekali, Mahatma Pranginangin dari Jabodetabek ya. Aku pe kembrahan Pranginangin dai kang jenda, singa rimbun ka jenda ka entah bapak ndu entah abang ndu, sementara abang saja lah lebih ya, belah nduh satu jarakna bagian kira-kira. Ya, jadi memang 3 tahun si lewat kan periksa HbA1c memang normalnya 6,5 ke bawah ya, di bawah 6,5 normal dengan. Jadi adik kita untuk ngecek apakah kita menderita diabetes atau tidak, umumnya kan
diperiksa gula darah baik itu gula darah sewaktu, entah gula darah puasa, entah gula darah 2 jam postprandial, untuk mengetahui dia normal atau tidak. Bagi janah salah sadar nari, setuna kadang-kadang bagenda melalakang pasiennya, setuna dia penderita diabetes bagi. Jadi 2-3 hari sebelum ke lab dia diet ketat. Diet ketat sehingga gula darah sewaktu, gula darah puasa, 2 jam postprandial, 2 jam setelah makan, panci normal. Tapi adi HbA1c, elah banci bohongi. Adi HbA1c yang tadi atas 6,5, uga pape, 3 bulan terakhir pasti gula darah tinggi. Oke ya, kira-kira. Jadi endam dia sedikit pengetahuan umum. Adi nggo diagnosis pernah kan diagnosis dokter dikata kena pradiabetes, mungkin saja kita kan 3 tahun awal nasange 3 tahun silewat berat badan dupe nggo sampai 84 ya, tinggi badan hanya 131, lingkar pinggang sudah 94. Jadi memang adi si perdeatekan sindai kerina, baik dari segi berat badan, baik dari segi lingkar pinggang, ditunjang lagi dengan data data HbA1c sindai, memang terkonfirmasi situ gunanya. Jadi mejile si idalan kendu dalam 3 tahun menurunkan berat badan yang sedemikian banyak, menurunkan lingkar pinggang yang hampir 10 ya. Jadi situ hunang gue mejile. Nah, jadi Gundari misalnya ndai lingkar pinggang 84 ya, gue mejile lah masalah. Jadi karena jangka waktunya 3 tahun. Tadi 3 tahun jangka panjang, stabil dia ya. Jadi lah masalah. Si itakutkan adi penurunannya drastis dalam jangka pendek. Memlala Gundari tawaran-tawaran diet ya. Misalnya lead program diet, minum suplemen Nina atau minum obat. Jadi turun akapndu misalnya 10 kilo dalam katakanlah sebulan, elane wajar situ guna. Jadi itu pasti bukan lemaknya. Jadi adik kita mbur situ guna si penting turun ibas berat badan tanari makapkan lemak tubuh. Jadi adimbur kita membes tubuh telit lemak lip otot pula ototna si hilang atau cairan tubuh teda sebagian besar. Nah, kita orang dewasa ya 60-65% cairan. Jadi ada suplemen kemudian obat-obatan tertentu itu banyak mengeluarkan cairan. Jadi dia penurunannya jangka pendek. Jadi dari segi kesehatan sebetulnya kita lebih menganjurkan yang jangka panjang. Jadi turun berat badan lah drastis, tapi dia stabil turun. Turun 2-3 kilo sebulan, tapi dia continue berkesinambungan, itu lebih bagus. Karena, dan juga dengan cara yang baik pula ya, Nindunai gue jelaskan tuh mengurangi makan, mengatur makanan, jadi rutin berolahraga, adalah proses paling baik. Jadi turun berat badan melala, tapi jangka panjang itu yang diinginkan. 3 waktu silewat kami konferensi internasional ya. Jadi lead memang Gundari ngoi analisis ya. Penurunan berat badan dengan cepat, tapi jangka pendek itu dampaknya tidak bagus. Kalau kita lihat dia nanti sampai setahun, 2 tahun, apalagi sampai 3 tahun, itu umumnya kalau diet lead istilahnya diet populer nih ya, populer diet si bagi kata Dundai, tidak makan nasi, banyak makan protein nih nah ya. Kemudian boleh gorengan, diet tinggi lemak, diet no rice, no bread, tiger diet, agenda audisi apa OCD lah segala macam itu ya. Ternyata setelah mereka praktekkan banyak yang lari ke kami, lari ke rumah sakit. Karena apa? Jantungnya berdebar-debar,
urinnya jadi berubah, kulitnya jadi bersisik, jadi mengelupas iya. Jadi pasti ngolit gangguan organ, ngolit gangguan dalam tubuh bagi ya. Jadi tapi di sini data-data endandai enda krina menjile kok jangka panjang, jadi stabil. Ada gangguan koneksi ya? Iya kan? Sinyalnya. Iya, kayaknya ada gangguan sinyal. Sabar sebentar. Ya, sembari kita menunggu ada setelah pertanyaan nanti dijawab, kita akan masuk ke presentasi narasumber yang kedua. Sebetulnya anggaran waktu untuk yang pertama adalah sampai dengan pukul 11, sehingga kita sebentar menunggu sambungan kembali dari Kakak Nora. Sebelum Ya, putus tadi. Iya, nggak apa-apa. Oke. Laptopnya putus. Ya, kurang lebih 5 menit. Tolong dikompres ya Kak ya. Maaf. Oke. Baik. Jadi pertanyaan di sini nomor 2 Andai, apakah perlu konsumsi vitamin D setiap hari bagi Katang Kundai? Adikam dengan status gizi baik, pola makan baik, yang penting berjemur. Usahakan ya setiap hari lah. Antara mulai pukul 8, memang masalah waktu lihat perdebatannya, lihat singkatakan saya mulai jam 9, lihat ngatakan saya mulai jam 10, jam 8 nari katawari kita sempat jelah kita berjemur, jelas ini nakin beskutan tahnai 15 sampai 20 menit. Situ guna vitamin D nggak cukup. Jadi kita tidak dalam keadaan sehat, pola makan baik, tidak perlu mengkonsumsi vitamin D. Adi kita ngolit gejala COVID, tapi kita kurang sehat, banci dilanjutkan dengan konsumsi suplemen vitamin dan mineral ya. Baik, segena si peduakan pertanyaan Ibas Pendeta Kaminari, Pendeta Rosnelly, penyintas COVID yang pendeta ya, sulit tidur. Jadi adi sulit tidur enda memang melala penyebabnya. Adi dari segi gizi kuakap labo perban kelebihan gizi ya. Labo perban kelebihan gizi makanya sulit tidur, tapi mungkin banyak hal. Mungkin kari kang hubungan naras masalah psikis dijelaskan oleh Dokter Takari, Dokter Lahargo, Jana. Adi masalah man kuakap lalit masalah pendeta ya lah masalah kita kan kelebihan makan makanya kita sulit tidur. Kita kan kita kurang man maka kita biasanya sulit tidur. Atau mungkin ada gangguan yang lain ya, mungkin nanti bisa sedikit dijelaskan oleh kebetulan di sini ada adik kami juga, nande Ketsi kami lihat ya, mungkin apakah faktor apa yang menyebabkan kesulitan tidur ini. Pertanyaan Lucy kedua kan, ugang ada sistem diet yang benar, kita kan kita sakit mah. Jadi memang Gundari bagi siku kata kendai melala beredar diet-diet populer ya. Jadi ulah makan nasi lah nina
banyak makan lauk dan lain sebagainya. Adik kami orang kesehatan itu lebih menganjurkan untuk diet gizi seimbang. Jadi adik nurunkan berat badan Ateta, bagi kata tandai lemak dan karbohidrat yang perlu dikurangi, tapi tetap makan. Kita kan adilah kita makan, adilah kita lali sumber karbohidrat nah misalnya, adi jangka panjang itu tidak bagus. Banci kari serang na leverta, kaiglarna, SGOT, SGPT entah naik, atau bisa juga ke organ tubuh yang lain. Jadi tetap semangat, tetap jalankan gaya hidup sehat seperti Germas tadi ya, olahraga tetap, makan gizi seimbang, tidur yang cukup. Tidur yang cukup Enda memang penting. Jadi tolong dibantu adik kami Mama Kepsi sedikit aja tentang kesulitan tidur. Mari Nandi Ketsia ada di tempat. Mungkin tidak di tempat, nanti dibantu dijelaskan oleh Dokter Lahargo mungkin ya Kak ya. Nggak ada ya, oke lah, baik. Jadi bagian lebih Siti ya Pendeta ya. Oke, bujur Kakak, bujur. Ya. Bujur. Terima kasih Kakak Nora. Jadi untuk hari ini ada pertanyaan bagi kita yang ada di sini, bebas semua boleh menjawab, dan yang bisa menjawab pertama kali dengan benar akan mendapatkan buku ini, yaitu Bagaimana Mengatasi 7 Stres yang Mematikan. Buku ini baru fresh from the oven, keluar dari percetakan, akan diberikan kepada 2 penjawab pertama. Mohon diperhatikan pertanyaannya, bagi yang berkenan menjawab, bisa dituliskan di chat ataupun di streaming, chat di streaming. Nanti kita akan lihat dari waktunya. Pertanyaannya adalah, menurut presentasi dari Kakak Nora Nandideta Singarimbun, berat badan ideal didapatkan dengan rumus apa? Berat badan ideal, bukan berat badan normal, tapi berat badan ideal. Silahkan dijawab di chat, sementara kita akan melanjutkan kepada Dr. Lahargo Sembiring Kembaran SPKJ yang akan membawakan materi penguatan kesehatan mental menghadapi pandemi COVID-19. Dr. Lahargo aktif sebagai psikiater Rumah Sakit Jiwa Dr. Hasan Marzuki Mahdi Bogor dan Rumah Sakit Siloam Bogor, dan sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial Rumah Sakit Jiwa Aham Marzuki Mahdi Bogor. Kepiawaian kepakaran beliau tidak usah diragukan, namun satu dari CV yang paling menarik di sini dan bisa menjadi satu hal yang bisa kita perhatikan. Pertama adalah sebagai dokter terbaik dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, The Best Empathy Doctor, dan pelayanan sebagai guru sekolah minggu setia sejak 1995 beliau sebagai mahasiswa sampai sekarang. Ini mari memicu kita semua, jangan ragu-ragu untuk melayani di sekolah minggu, karena itu sungguh luar biasa. Kesetiaan Dr. Lahargo Kembaran SPKJ layak betul kita jadikan inspirasi. Baik, tanpa berlama-lama kita berikan waktu kepada Dr. Lahargo Sembiring Kembaran SPKJ. Mari dokter. Ya, terima kasih Kakak Dr. Andreanita Maliala. Shalom, Majua-jua Man Bantakrina. Luar biasa pemaparan yang disampaikan tadi oleh Mami, aku panggilnya ya, Mami. Di pembicara pertama tadi untuk penguatan fisik, wah kita banyak belajar sekali ya, bahwa penting sekali asupan makanan terhadap kondisi kesehatan fisik kita. Nah, pada sesi yang kedua ini, terima kasih untuk kesempatannya, aku boleh sharing, berbagi dengan kita semua, bagaimana kita bisa mengenal juga mengenai masalah kesehatan mental. Tentunya juga sesuatu hal yang penting, yang perlu kita atasi, tangani, dan juga mengenal masalah stres. Dan kita nanti akan belajar berbagai skill, keterampilan. Kalau kita lagi stres, kalau kita lagi punya pikiran dan perasaan yang berat, itu apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku izin share screen, mohon maaf tutup video biar lebih lancar ya.
Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah jelas, Dokter. Baik, ya. Pada hari ini topiknya adalah penguatan kesehatan fisik, tadi sudah dibahas ya, dan sekarang adalah kesehatan mental di masa pandemi. Dan kesehatan mental ini sebenarnya akan berhubungan juga dengan kesehatan fisik kita. Tadi ini sudah dijelaskan. Ya, kita mulai dengan slide yang pertama ini gitu ya. Pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan suatu stresor psikososial bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia. Paling tidak ada 4 hal domain yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, pandemi itu sendiri. Sampai sekarang ini ada angka kesakitan dan kematian yang masih terus meningkat. Beberapa bulan yang lalu mungkin kita mengalami peristiwa ketika masih udah puncak-puncaknya ya COVID ini, kesulitan mencari rumah sakit, mencari ICU, oksigen, obat-obatan. Ya, ini memberikan suatu stresor bagi setiap orang tentunya. Selain pandemi, yang juga penting adalah infodemi. Infodemi adalah ketika kita terpapar dengan begitu banyak berita yang berbahaya, menakutkan, mengancam gitu ya. Hampir setiap hari berita-berita yang kita baca di WA group, kita dengar, tonton, atau mungkin saksikan dan bahkan alami secara langsung. Kalau itu hal yang berbahaya, mengancam, dan menakutkan, maka itu akan membuat sel saraf otak kita itu menjadi lelah. Dan inilah yang memberikan dampak stres tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah pembatasan. Kita dibatasin ruang gerak kita. Anak-anak sekolah nggak bisa ketemu, belajar, bermain dengan teman-temannya. Kita dibatasi untuk mengunjungi orang-orang yang kita kasihi. Orang tua, anak, cucu, dan lain sebagainya. Belum lagi kebijakan nasional, ada isolasi, mandiri, PSBB, PPKM, working from home, study from home. Ternyata pembatasan-pembatasan seperti ini menimbulkan suatu dampak trauma psikologis bagi setiap orang. Dan yang keempat adalah ketidakpastian gitu ya, situasi hidup yang nggak pasti saat ini. Katanya kalau udah divaksin sudah lebih aman, tapi tetap juga masih ada juga kejadiannya. Ada lagi efek sampingnya, ada lagi nanti vaksin booster yang ketiga. Jadi sampai kapan ini berakhir? Sementara kita ada beberapa yang mungkin mengalami kesulitan, penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan setiap orang tidak mudah beradaptasi dengan keadaan ini. Ini juga yang memberikan suatu dampak stresor psikososial di tengah pandemi ini. Sebuah ilustrasi gambar yang mungkin menggambarkan situasi saat anak-anak berada di rumah gitu ya. Jadi seorang ibu ngelihat anaknya bawa tas keluar rumah, nanya gitu ya, mau kemana lagi? Ayo belajar di rumah, kata ibunya. Tapi kemudian anaknya bilang, mau ke rumah bu guru. Emak ngajarnya marah-marah mulu katanya. Jadi situasi ketika berada di rumah saja juga bukan hal yang mudah bagi setiap keluarga. Karena setiap keluarga pun berusaha untuk menyesuaikan diri, baik itu ayah, ibu, anak, dan juga mungkin orang-orang yang bekerja saat berada di rumah saja, gitu ya. Di tengah pandemi ini, kita mengetahui segala sesuatunya kembali ke gadget, gitu ya. Jadi kita akan menggunakan gadget lebih lama, lebih sering dari yang sebelumnya kita lakukan. Dan gadget itu seolah-olah menjadi suatu kebutuhan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan gadget hampir semuanya mungkin ya, berkomunikasi, mencari informasi gitu ya. Sekarang ini kalau misalnya di rumah, suara yang paling kita sering dengar di gerbang adalah paket gitu. Jadi pemesanan barang-barang secara online itu dengan mudah kita lakukan. Belum lagi GoFood gitu ya. Jadi makanan-makanan itu kita pesan dengan instan, dengan gampang. Dan anak-anak nih gitu ya, belajar lewat Zoom, kemudian juga Google Meet, dan yang juga harus kita waspadai adalah penggunaan game online ya pada anak-anak. Sehingga kalau dulu Abraham Maslow itu mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia ini cuma 4 ini, tapi sekarang udah mulai ditambah nih kebutuhannya WiFi dan juga baterai gitu ya. Ini seolah-olah jadi kebutuhan dasar bagi manusia. Nah, karena hal itu, maka kita perlu mewaspadainya gitu ya. Seorang filsuf terkenal Plato mengatakan bahwa segala yang berlebihan itu akan menimbulkan efek sebaliknya yang tidak baik. Jadi ketika kita mulai menggunakan gadget secara berlebihan, kita perlu waspada nih. Ada kemungkinan dampak negatif yang perlu kita waspadai tentunya. WHO mengatakan bahwa penggunaan gadget berlebihan selama pandemi ini bisa menimbulkan suatu dampak bagi kesehatan kita, baik itu physical maupun mentally gitu ya. Yang pertama, adanya sedentary lifestyle, aktivitas
aktivitas fisik yang berkurang. Kalau kakak moderator tadi sampaikan sebagai generasi rebahan gitu ya. Jadi lebih banyak berbaring, tidur, duduk gitu ya, sehingga mengurangi aktivitas fisik. Ini pun tidak baik bagi kesehatan kita. Jam tidur dan bangun yang berubah gitu ya. Jadi pada waktu berada di rumah kok kayaknya bangun agak terlambat nggak apa-apa ya, atau tidur lebih larut malam juga nggak apa-apa. Kemudian mulai kita terpapar dengan gadget berlebihan gitu ya, nonton drakor gitu ya, main game online atau sekedar browsing gitu. Nah, paparan gadget yang berlebihan ini membuat jam tidur kita pun menjadi terganggu. Nah, ini tadi mungkin kaitannya juga dengan apa yang tadi kita dengarkan pertanyaannya ya di sesi pertama tadi. Jadi perubahan rutinitas dan screen time yang berlebihan bisa mengganggu jam tidur. Very easy untuk mengatasinya adalah coba kita kurangin tuh, lakukan diet media sosial dan juga mengatur jam bangun dan tidurnya supaya jam biologis kita kembali normal. Kemudian juga ada sakit kepala, leher, mata, nutrisi yang kurang. Kadang-kadang kalau kebanyakan pakai gadget, makan jadi terlambat, atau tadi pemilihan bahan makanannya itu yang tidak sehat gitu ya, yang terlalu banyak penyedap, perasa, pengawet, pewarna gitu, sehingga kita kurang bisa memilih makanan yang sehat. Belum lagi konten yang kita baca, lihat, dan dengar ya di dalam gadget ini. Apalagi kalau anak-anak yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Konten-konten kekerasan, pornografi, cyberbullying, nah ini perlu diwaspadai. Beberapa anak ini di praktek polipsikiatri gitu ya, akhir-akhir ini angka kunjungan anak remaja itu meningkat gitu ya. Dan beberapa mereka melaporkan mereka jadi paranoid karena ada cyberbullying yang mereka dapatkan di chat game online-nya gitu ya, dikata-katain, diancam gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai tentunya. Dan yang terakhir, penggunaan gadget berlebihan ini menimbulkan suatu kecanduan. Nah, sekarang ini kecanduan terhadap game dan internet itu termasuk gangguan jiwa ya, termasuk di dalamnya nanti judi online. Kalau dulu adiksi itu hanya adiksi zat saja, ada sabu-sabu, ekstasi, ganja gitu ya, heroin, tapi sekarang ada yang namanya adiksi perilaku. Nah, adiksi perilaku ini termasuk kecanduan terhadap gadget, game, internet, judi online, medsos. Nah, ini yang perlu kita waspadai, terutama pada saat penggunaan gadget berlebihan selama pandemi ini. Berikut ini adalah tanda-tandanya nih kalau kita sudah mulai pakai gadget berlebihan ya, terutama bagi anak dan remaja, dan bukan tidak mungkin juga orang tua nih gitu ya. Yang pertama itu moodnya jadi terganggu nih, jadi gampang marah, iritatif ya, sensitif, atau anak sekarang bilangnya baperan, bawa perasaan, sering merasa sedih, cemas yang berlebihan. Yang kedua, fungsi dasar kehidupannya mulai terganggu nih, kemampuan untuk membersihkan diri, makan, minum, tidur, aktivitas fisik itu jadi tidak seperti yang biasa, yang sehat. Atau tadi di pembicara pertama disampaikan germasnya itu tidak berjalan secara optimal. Kemudian kita akan lihat pada performa gitu ya, fokus dan konsentrasi jadi menurun. Jadi sering bolos sekolah, kuliah, tugas sering terlambat disubmit, dikumpulkan gitu ya. Nah, ini udah mulai ada tanda-tanda berlebihan. Dan mulai ada relasi yang terganggu dengan orang lain. Dipanggil, ayo anakku makan gitu ya, ntar mah dikit lagi nih gitu ya, emosi, marah-marah, atau disimpan ya gadgetnya ya, wah bisa sampai ngamuk-ngamuk gitu ya, lebih banyak mengurung diri di kamar, tidak mau bersosialisasi. Nah, itu tanda-tandanya kalau gadget ini sudah mulai berlebihan penggunaannya. Sehingga kita bisa lihat bahwa ya penggunaan gadget selama pandemi ini berdampak pada kesehatan fisik. Bisa terjadi malnutrisi, obesitas, penyakit jantung, hipertensi, diabetes, gangguan mata. Sekarang ada yang namanya computer vision syndrome gitu ya. Jadi bahaya kalau kita terlalu terpapar berlebihan dengan layar monitor, screen. Gangguan pada tulang, saraf, dan otot. Teman-teman di ortopedi mulai banyak melaporkan ini, gangguan pada tulang, saraf, dan otot tangan, leher, punggung gitu ya. Karena tadi ada suatu pola hidup yang berubah, sedentary lifestyle. Kalau di kesehatan jiwa, kecanduan gadget, internet ini mulai banyak nih, beberapa pasien remaja bahkan harus kita rawat di rumah sakit jiwa karena mulai ada perubahan emosional dan perilakunya. Angka depresi, ansietas juga meningkat, kita akan bahas lebih dalam mengenai ini. Gangguan psikotik, itu gangguan dalam menilai realitas, muncul halusinasi, dengar ada suara bisikan gitu ya. Dan angka kejadian melakukan self-harm, melukai diri sendiri, dan suicide, yaitu adalah bunuh diri. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diwaspadai tentunya.
Nah, beberapa survei melihat bahwa ternyata siswa di tengah pembelajaran jarak jauh ini juga sudah mulai terjadi yang namanya burnout, kelelahan fisik dan mental gitu ya. Jadi hasil survei ini dari KPAI 73,2% ya terbebani dengan tugas dan kelelahan itu 77,8%. Dan juga ada kekhawatiran nih siswa yang PJJ ya, belajar online ini takut nggak mampu memahami pelajarannya, takut terhadap masa depannya, sulit mengatur jadwal. Ternyata anak-anak kita juga mengalami suatu beban, stresor psikososial ya di tengah kondisi ini. Dan kita lihat di sini bahwa saat berada di rumah saja mereka belajar dari rumah, ternyata 38% mengatakan bahwa mereka tertekan oleh orang tuanya gitu ya. 14% tertekan oleh guru dan yang lainnya. Nah, di sini nanti kita akan lihat bahwa peran orang tua di tengah pandemi ini sangat besar, sehingga parenting style, pola asuh dari orang tua kepada anak itu menjadi hal yang krusial sekali untuk kita perhatikan, dan tidak ada sekolahnya ya menjadi orang tua, kita belajar terus-menerus dari pengalaman hidup kita, parenting style. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mencoba untuk memotret selama pandemi ini kondisi kesehatan jiwa masyarakat Indonesia gimana ya, gitu ya. Dan kami dapatkan ternyata 64,8% itu masyarakat Indonesia sudah mengalami masalah psikologis. Dan masalah psikologis yang banyak adalah gangguan ansietas atau kecemasan, gangguan depresi, dan juga trauma psikologis. Pada setiap kelompok umur ini banyak terjadi, cuma kami melihat ada sedikit lebih banyak pada umur 17-29 dan di atas 60 tahun. Apakah kondisi masalah psikologis ini sesuatu hal yang sangat penting gitu ya? Ya, penting banget ternyata gitu ya. Bahkan kami melihat bahwa sudah mulai terjadi kehilangan harapan di sini. Kehilangan harapannya kami analisa dari swapriksa masalah psikologis online ini, ternyata 1 dari 5 orang itu sudah mulai berpikir nggak ada lagi harapan. Sudah mulai berpikir ingin melukai diri sendiri. Ya udah deh, pergi aja gitu ya. Udah mulai berpikir tentang kematian. Dan 15% dari mereka yang punya pikiran tentang kematian memikirkannya hampir setiap hari. Jadi inilah potret masyarakat Indonesia di tengah pandemi dari sisi masalah kesehatan jiwa. Bisa jadi orang itu adalah diri kita sendiri yang saat ini mungkin stres, punya masalah dan gangguan jiwa. Bisa jadi itu adalah anggota keluarga kita, ataupun keluarga kita, ataupun jemaat yang ada di gereja kita, gitu ya. Sehingga topik pada hari ini cukup relevan ya untuk dikaitkan dengan data faktual yang memang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, kita coba mengkaji lebih jauh ya. Masalah saat pandemi pasti ada ya. Jadi ketika kita mengalami pandemi seperti ini, pasti banyak sekali masalah yang harus kita selesaikan. Dan tidak jarang itu menimbulkan yang namanya stres. Masalah itu kita sebut stresor psikososial. Sehingga munculnya rasa cemas, khawatir, marah, bingung, sedih, sebenarnya adalah hal yang wajar, yang alamiah saat kita menghadapi masalah. Yang terpenting, jangan berlebihan dan jangan berkepanjangan perasaan-perasaan ini muncul. Jadi it's okay not to be okay dalam kondisi di tengah pandemi ini. Boleh-boleh aja kok satu waktu kita punya perasaan yang nggak nyaman di tengah kondisi krisis seperti sekarang ini. Nah, nanti kita belajar nih, gimana cara kita memanage perasaan tersebut agar tidak berlebihan dan berkepanjangan, sehingga kesehatan jiwa kita tetap bisa terjaga dengan baik. Stres itu sebenarnya adalah suatu proses medis yang terjadi di dalam otak kita. Jadi kalau ada orang yang lagi stres itu bukan karena dia kurang iman, kurang bersyukur, atau kurang berdoa gitu ya. Tapi ini suatu medical condition yang memang terjadi di dalam otak. Coba kita lihat gambar di samping ini, ada gambar kepala kita gitu ya, di dalamnya adalah otak. Nah, otak ini adalah suatu organ yang vital dari tubuh kita yang mengatur seluruh fungsi kehidupan kita. Jantung yang berdetak, paru-paru, aliran darah, pencernaan, termasuk pikiran dan perasaan kita. Nah, kalau kita misalnya di bagian otak ini ada bagian otak depan yang kita sebut prefrontal cortex. Nah, ini tugasnya adalah menganalisa setiap hal yang ditangkap oleh panca indera kita. Apa yang kita lihat, dengar, saksikan, dan alami, baca gitu ya.
maka itu akan dianalisa oleh bagian otak depan ini, dan kalau kita sering sekali terpapar dengan hal yang berbahaya, mengancam, menakutkan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke bagian otak tengah yang kita sebut amigdala. Ini adalah suatu pusat emosi, dan akan diaktifkan suatu sirkuit, dan kemudian dihasilkanlah suatu hormon yang namanya kortisol. Nah, kortisol ini adalah hormon stres. Hormon stres ini didistribusikan di organ tubuh dan dia memberikan efek yang tidak nyaman. Seperti apa contohnya? Misalnya jantung jadi berdebar-debar kenceng gitu ya. Nafas kok jadi nggak plong ya, sesak nih. Asam lambung naik, muncul GERD, mual, muntah, diare. Kepala kok terasa pusing, badan sakit. Aduh kayaknya nggak nyaman, nggak enak nih, gelisah gitu ya. Ketika dilakukan pemeriksaan fisik, laboratorium, rekam jantung, EKG, treadmill, CT scan, MRI, tidak ditemukan adanya gangguan yang bermakna. Inilah yang kita sebut reaksi psikosomatik gitu ya. Jadi sensasinya dirasa di badan gitu ya, tapi secara organ tidak ditemukan adanya problem di sana. Sumbernya dari mana? Pikiran dan perasaan kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai stres gitu ya. Setiap orang pasti mengalami stres dalam hidupnya, dan kita kenal ada 3 respon stres gitu ya. Yang pertama adalah fight, orang akan melawan gitu ya, akan agresif, marah, emosi, ya itu fight dia. Tapi ada juga orang menghadapi stres itu flight, bersembunyi, tidak berani untuk menghadapi stres, masalah ataupun konflik yang dialaminya. Ada lagi orang itu kalau menghadapi stres dia freeze, diam, bengong gitu ya, nggak tahu mau ngapain. Ini respon-respon orang menghadapi stres. Setelah kita lihat respon ini, coba kita kenali juga gejala-gejalanya, agar kita bisa tahu dan mengenal apakah kita saat ini sedang mengalami stres, atau adakah anggota keluarga kita yang sedang mengalami stres. Seperti apa gejalanya? Ini adalah gejala-gejala dari stres. Yang pertama, jadi nggak bisa fokus ya, nggak bisa menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya mudah dan cepat dikerjakan. Kemudian orangnya jadi irritable, gampang marah, sensitif, nggak bisa duduk tenang, bawaannya gelisah, tidak nyaman. Kemudian ada gangguan tidur kalau orang stres ini gitu ya. Jadi sulit tidur pada malam hari yang kita sebut insomnia, atau terbangun-bangun, atau sebaliknya kebanyakan tidur. Kemudian ada perasaan yang berubah, seperti ada rasa sedih, rasa bersalah, khawatir, sampai menangis. Energinya drop, gampang sekali merasa lelah, mager, malas bergerak ya. Kemudian selera makan juga jadi berubah. Orang kalau lagi stres itu makannya bisa banyak gitu ya, atau sebaliknya makannya jadi kurang selera. Dan pada stres ini ditandai dengan perasaan yang tidak nyaman ataupun rasa sakit, nyeri di berbagai organ tubuh. Ciri-cirinya nyerinya adalah hilang timbul dan berpindah-pindah. Nah, akhir-akhir ini saya banyak dikonsulkan dari dokter penyakit dalam gitu ya. Itu ada pasien-pasien yang udah bertahun-tahun minum obat MAH, minum obat nyeri, painkiller, tapi nggak baik-baik. Diperiksa endoskopi, MRI, CT scan normal, nggak ada masalah nih, Bapak silakan ke psikiater. Kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata benar yang bersangkutan itu mengalami pikiran dan perasaan yang berat, stres, bahkan sudah menjadi gangguan cemas dan depresi. Nah, ini yang kemudian diatasi, ditangani, dan hasilnya baik. Ketika pikiran dan perasaan itu sehat kembali, organ-organ tubuh yang tadinya terganggu pun itu gejala-gejalanya berkurang dan hilang. Nah, jadi kita kenalin ya bahwa ternyata masalah kesehatan jiwa ini bisa berhubungan juga dengan kesehatan fisik kita, gitu ya. Terutama kalau kita mengalami stres dengan berbagai gejala yang sudah kita kenali ini. Ya, stres ini jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang sepele gitu ya, karena stres-stres yang dalam tingkatan ringan itu bagus, itu akan membuat potensi dan kemampuan kita menjadi lebih baik. Contohnya kalau ada mahasiswa mau ujian akhir dia gitu ya, dia stres nih gitu ya, kalau misalnya aku nggak lulus, aku bisa terlambat di wisuda, bisa nambah lagi nanti kuliahnya gitu ya. Nah, karena stres itu memunculkan suatu aksi di mana dia jadi belajar lebih sungguh-sungguh, mengurangi waktu bermainnya, lebih fokus lagi. Nah, ini stres yang sifatnya positif atau kita sebut eustress. Tetapi apabila stres ini berkepanjangan dan berlebihan dan tidak ditangani dengan baik, manajemen stresnya buruk, maka inilah yang bisa berujung kepada berbagai gangguan jiwa, ya. Gangguan jiwa yang banyak di masyarakat saat ini, yang pertama kita sebut namanya gangguan
ansietas atau kita sebut gangguan cemas. Gangguan cemas ada 5. Pertama adalah gangguan panik atau serangannya kita sebut panic attack gitu ya. Jadi serangan panik. Ini adalah gangguan cemas yang paling berat intensitasnya. Orang kalau kena panic attack itu seperti kena serangan jantung gitu ya, seperti mau mati rasanya. Tercekik lehernya, nafasnya berat gitu ya, sehingga buru-buru datang ke gawat darurat, buru-buru datang ke dokter, rumah sakit. Tapi setelah diperiksa semuanya sehat, normal, nggak ada masalah. Dan dia pun waktu udah dipasang oksigen, diinfus, udah baik-baik aja gitu ya, dan pulang dalam keadaan yang biasa. Nah ini namanya gangguan panik ya, panic disorder. Ya terjadinya episodik dia, paling 30-45 menit. Tapi serangannya itu intensitasnya berat banget. Ada yang kedua yang kita sebut namanya gangguan ansietas menyeluruh, generalized anxiety disorder. Nah ini gangguan cemas tidak seberat gangguan panik, tetapi berlangsungnya dari pagi sampai malam, sepanjang hari gelisah, cemas, khawatir terhadap kehidupan sehari-hari. Dan cemasnya terlalu berlebihan, masalah finansial, kesehatan, keluarga, pendidikan, gitu ya. Nah, ini kita sebut gangguan ansietas menyeluruh. Ada lagi gangguan cemas yang ditandai dengan ketakutan terhadap objek atau situasi tertentu. Ini namanya fobia. Takut jarum suntik. Nah, sekarang banyak ya, waktu divaksin ini yang takut jarum suntik, gitu ya. Takut ketinggian, kita sebut akrofobia, sehingga takut naik pesawat, gitu ya, cemas. Takut terhadap binatang-binatang tertentu, takut terhadap ruang tertutup yang sempit, kita sebutnya klaustrofobia, gitu. Jadi macam-macam. Kemudian ada lagi gangguan cemas yang ditandai dengan perilaku berulang-ulang, pikiran dan perilaku berulang-ulang. Ini kita sebut OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi cuci tangan berulang-ulang, kunci pintu berulang-ulang, matikan kompor berulang-ulang, menghitung berulang-ulang, sehingga sudah mengganggu performance-nya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gangguan cemas yang terakhir adalah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ada suatu peristiwa traumatis yang terjadi dalam hidupnya, contohnya pandemi ini. Pandemi ini diyakinin adalah suatu peristiwa traumatis bagi setiap orang. Ataupun pernah ada kecelakaan, kerampokan, pemerkosaan, bencana alam gitu ya. Peristiwa-peristiwa traumatik itu yang bisa memicu munculnya ansietas atau gangguan cemas. Gangguan jiwa yang lain yang sering muncul di tengah pandemi ini adalah yang kita sebut depresi. Nah, depresi ini adalah gangguan mood yang terjadi ditandai dengan keluhan-keluhan moodnya sedih, murung, menangis selama 2 minggu. 2 minggu berturut-turut ada seperti itu salah satu gejalanya. Semangat menjadi berkurang gitu ya. Tadinya hobi ngerjain apa-apa, ini jadi nggak hobi lagi, nggak semangat lagi, passionnya menurun. Kemudian energinya drop, gampang capek, mudah lelah, malas bergerak. Ditandai juga dengan fokus konsentrasi yang menurun, gangguan pola makan dan tidur, dan yang paling berat pada depresi adalah munculnya keinginan menyakiti diri sendiri atau self-harm dan keinginan untuk mengakhiri hidup atau suicide. Berikutnya adalah gangguan jiwa lain yang kita sebut bipolar disorder, gitu ya. Ini gangguan jiwa yang ditandai dengan perubahan mood yang ekstrim atau mood swing. Sewaktu-waktu dia bisa senang, berlebihan, berenergi, punya banyak ide, banyak ngomong gitu ya, tidurnya juga kurang, ada aja yang mau dia kerjakan. Tetapi lain waktu moodnya menurun, jadi depresi, malas ngapa-ngapain gitu ya, mengurung diri, nggak semangat. Nah, ini namanya bipolar. Kemudian ada gangguan jiwa yang cukup sering juga saat ini yang kita sebut gangguan psikotik, atau kalau sudah lebih dari 1 bulan kita menyebutnya skizofrenia. Nah, ini adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Jadi dia gangguan dalam menilai realitas. Ciri-cirinya muncul halusinasi. Kok sepertinya ada dengar suara ya di telinga, di hati, di pikiran, yang berkomentar ataupun menyuruh melakukan sesuatu. Ada lagi yang namanya delusi, pikiran dan keyakinan yang salah, yang nggak sesuai dengan kenyataannya. Ini orang-orang kok kayaknya ngeliatin aku ya, kok kayaknya aku diomongin nih sama orang lain nih. Oh, aku ini punya kekuatan, kemampuan yang hebat gitu ya. Nah, itu yang kita sebut delusi. Nah, ini adalah gangguan-gangguan jiwa yang perlu kita waspadai apabila stres itu tidak ditangani dengan baik. Nah, sebelum kita muncul kepada gangguan jiwa ini, tentunya kita tadi sudah mengenal ya seperti apa gejala-gejala stres, dan sekarang kita mau lihat gimana kita bisa mengatasinya nih stres ini gitu ya. Nah, stres karena COVID
Nah, kita bisa mengontrol sikap mental kita, ya. Pada waktu Indonesia diberitakan adanya COVID dan sampai sekarang gitu ya, ada berita ini, berita itu, wah, itu kepanikan terjadi di mana-mana gitu ya. Sehingga waktu itu sanitizer hilang, masker sulit, kalau sekarang ini mencari obat-obatan, oksigen waktu itu, wah itu kepanikan gitu ya. Waktu kita di rumah menonton, membaca berita dari media sosial, dari TV, kita sering menyaksikan, mendengar berita yang berbahaya, menakutkan, berbagai program pemerintah, PPKM, PSBB, itu penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, banyak ketidakpastian. Nah, bagaimana kita menghadapi ini semua? Ada suatu sikap mental yang bisa kita pilih. Kata kuncinya adalah kita yang memilih sikap mental kita, gitu ya. Yaitu, pertama, sikap mental kita apakah reaktif atau sikap mental yang responsif. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau reaktif itu sikap mental yang cepat, agresif, tegang gitu ya terhadap suatu keadaan, dan sikap mental yang agresif, yang reaktif ini justru akan memicu munculnya stres, kecemasan, dan kepanikan. Berbeda dengan sikap mental yang responsif. Responsif ini sikap mental yang tenang, terukur, tidak terburu-buru, memikirkan terlebih dahulu respon yang akan diberikan. Nah, sikap mental kita terhadap krisis yang kita alami seperti pandemi ini akan menentukan kondisi psikologis kita dalam hidup kita sehari-hari, ya. Kalau kita berbicara pandemi, itu krisis yang sangat besar. Nah, bagaimana kita bisa melihat contoh yang sederhana? Misalnya, anak kita di rumah nih sedang memegang sebuah gelas, tiba-tiba gelas itu jatuh dari tangannya dan pecah, gitu ya. Nah, ini kita anggap sebagai suatu krisis yang terjadi di rumah kita. Kalau kita memilih sikap mental yang reaktif, kita akan cepat marah, kita teriak, kita cubit, kita pukul anak kita tersebut. Karena ini gelas yang mahal, yang sangat kita sayang, dan itu ada memorinya gelas itu. Nah, anak kita ketika kita berlaku seperti itu, dia nangis, dia takut gitu ya, dia sedih, dan kita melihat anak kita yang seperti itu pun menjadi menyesal dengan apa yang kita lakukan, dan itu akan membuat hubungan kita menjadi buruk dengan anak kita, dan ini menjadi peristiwa traumatis bagi keduanya. Ini dia yang terjadi kalau kita pilih sikap mental yang reaktif. Tetapi kita bisa memilih juga sikap mental yang berbeda sebenarnya, yaitu sikap mental responsif. Nah, sikap mental responsif ini, ya, kita tetap merasa marah, kecewa, sedih, tetapi yang kita lakukan kemudian adalah berusaha dulu menenangkan diri, melihat dulu situasi dengan seksama. Ada 4 langkah yang kita lakukan ketika kita memilih sikap mental responsif. Yang pertama, coba bernafas dalam dulu. Tarik nafas dalam, tenangkan diri, lihat ada peristiwa apa yang terjadi. Oh, anak saya tadi jatuh gelas dari tangannya. Oh, dia luka nggak? Oh, dia takut kayaknya. Fokus kepada hal yang lebih berharga, yaitu anak, dibandingkan dengan gelas yang pecah. Kemudian langkah kedua, menilai situasi. Oke, ini gelasnya kayaknya harus dibersihkan gitu ya, pecahannya karena bisa berbahaya. Ya, nanti bisa dibeli lagi deh di IKEA, Bukalapak, atau Tokopedia, atau kalau mahal nanti bisa dikumpulin dulu lah uangnya, gitu ya. Kemudian langkah ketiga, melakukan aksinya. Kita bersihkan pecahan gelas tersebut, menunjukkan pada anak bahwa kesalahan bisa dibuat, tapi juga ada solusinya. Baru yang keempat, memberikan refleksi. Menenangkan anak, memeluknya, menepuk pundaknya, dan menyatakan bahwa hati-hati lain kali ya, supaya nggak terulang lagi apa yang harus dilakukan. Dan itu akan berujung pada hari yang menyenangkan, meskipun krisis itu sudah terjadi. Jadi kita lihat ya, perbedaannya antara sikap mental yang reaktif dan sikap mental yang responsif. Ada 4 langkah tadi, bernafas dalam, menilai situasi, melakukan aksi, baru melakukan refleksi. Di tengah pandemi juga seperti itu. Saat mendengar ada berita yang mengancam, mengkhawatirkan, tetangga ada yang positif, ini ada yang meninggal, ada yang harus dirawat masuk ICU, gitu ya. Nah, kita bernafas dulu dengan tenang dan dalam, hitung dulu apa yang mau kita lakukan. Tidak berlebihan, atau anak sekarang bilangnya lebay, gitu ya, tapi tidak juga abai, atau menganggap ini suatu hal yang sepele. Langkah kedua, nilai dulu ya situasinya. Cari sumber-sumber yang terpercaya, bukan sumber abal-abal. Karena seringkali banyak banget berita yang kita baca di medsos tanpa sumber yang valid. Dan itu justru bisa memicu stres, cemas, overthinking, dan kepanikan.
Dan ketika ada berita yang kita terima, yakinkan dulu ke diri kita, berita ini benar nggak ya, penting nggak ya, bermanfaat nggak ya, sebelum kita membagikannya ke orang lain. Jadi saring sebelum sharing berita-berita yang kita terima. Yang ketiga, lakukan aksi yang diperlukan gitu ya, ada 3M, ada 5M gitu ya, itu kita lakukan lah gitu ya, menjaga kesehatan kita. Tadi di sesi yang pertama kita sangat diperkaya ya, itu banyak hal yang bisa kita lakukan dari pola nutrisi makanan kita gitu ya. Dan kedepannya harus vaksin katanya gitu ya, kita lakukanlah vaksinasi agar COVID ini segera berlalu gitu ya, dan fokus pada berita yang dipercaya. Yang keempat, refleksikan, ternyata kalau aku lakukan aku bisa survive ya nggak seperti yang diharapin banget waktu sebelum pandemi sih, tapi ya it's okay not to be okay lah, tetap bisa menjalani hidup dengan aman. Nah inilah sikap mental yang responsif namanya. Setelah kita memilih sikap mental yang responsif, apa yang kemudian terjadi pada diri kita jadi bisa menguasai diri kita, dan kita menjadi tenang. Nah ini prinsip yang berikutnya, kuasai diri dan jadilah tenang. When you cannot control what's happening, control the way you respond, for that is where your power is. Kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita 100% seperti yang kita inginkan. Tapi ada satu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, yaitu adalah respon kita terhadap peristiwa atau situasi itu. Jadi seperti di 1 Petrus 4 ayat 7 juga mengatakan demikian ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Nah kalau kita lihat lingkaran ini adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan, kontrol sepenuhnya. Tetapi hal-hal yang terjadi di luar ini nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Apa misalnya? Penyakit, cuaca, omongan, sikap, perilaku orang lain, masa lalu, kesalahan orang lain. Itu nggak bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi let it go, biarkan saja itu. Jangan terlalu menguras energi kita untuk memikirkannya. Fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran kita, sikap kita, perilaku, kata-kata kita, apa yang mau kita lakukan, kerjakan, aksi kita, semuanya itu bisa kita kendalikan. Dengan begini kita akan bisa menguasai diri kita dan menjadi tenang. Setelah kita bisa menguasai diri kita dan menjadi tenang, maka kita akan mendapatkan ini dia, hati yang gembira, ada suatu emosi positif yang baik. Dan hati yang gembira itu akan membuat stresnya menjadi berkurang, karena akan keluar hormon endorfin di dalam otak kita. Itu juga membuat imunitas atau daya tahan tubuh kita pun menjadi baik. Jadi berusaha menguasai diri akan membuat kita memiliki hati yang gembira. Dan hati yang gembira tentunya adalah obat. Penting banget bagi kesehatan jiwa kita. Ada perbedaan yang jelas ketika kita stres atau pikiran yang berlebihan dengan pada waktu kita tenang, rileks, dan gembira. Pada waktu kita stres, itu sistem saraf yang bekerja adalah sistem saraf simpatis. Dan ini dia adalah fight or flight. Dia akan meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, glukosa dalam darah, ketegangan otot, hormon-hormon stresnya meningkat, dan orangnya akan terlihat lebih tua daripada umurnya. Sementara ketika kita tenang, rileks, dan gembira, itu sistem saraf yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatis, dan ini akan menetralkan kita menjadi rileks, santai, dan tenang. Strategi menghadapi masalah di tengah pandemi ini boleh kita lakukan dengan teknik seperti ini ya, yang kita sebut strategi 4A. 4A itu apa? Ada yang pertama, avoid. Ada banyak hal sumber masalah yang bisa kita hindari. Kita hindari dulu supaya nggak bikin stres. Itu namanya avoid. Kalau nggak bisa kita hindari konflik masalah dalam kehidupan kita, lakukan strategi kedua, yaitu alter, merubahnya. Rubah beban masalah itu. Dengan cara apa? Melakukan manajemen waktu, manajemen prioritas, coba libatkan, minta bantuan orang lain, atau delegasikan tugas, say no terhadap berbagai hal yang rasanya terlalu overload untuk kita kerjakan. Itu namanya alter, merubah. Nggak bisa dihindari, nggak bisa dirubah. Kita lakukan strategi ketiga, adapt, beradaptasi, fokus pada hal yang menggembirakan, menyenangkan. Oke nih, kayaknya capek nih, beban nih, aduh harus menghadapi
anak-anak di rumah harus isoman gitu ya. Nah, tapi kita tetap bisa beradaptasi, mengerjakannya dengan menyenangkan, happy, gembira, feel joy and the pain in the same time. Itu namanya beradaptasi. Kadang-kadang setelah beradaptasi pun kita menghadapi suatu hal yang merugikan. Kita harus mendapatkan kenyataan bahwa kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, kita mengalami penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan atau masalah yang berat gitu ya. Strategi keempat lah yang kita pakai, yaitu accept, menerima bahwa Tuhan bukan hanya mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang bahagia, kesuksesan, kemenangan, tapi Tuhan juga mengizinkan kita mengalami kehilangan, kekalahan, dan kekecewaan. Itu warna-warni hidup kita. Jadi strategi 4A ini bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah agar kita tetap terjaga kesehatan jiwanya. Nah, untuk menjaga kesehatan jiwa kita lebih baik lagi, ada 3 langkah lagi yang bisa kita lakukan, gitu ya. Yaitu pertama self-love, manajemen stres, dan jangan ragu untuk konsultasi ke profesional kesehatan jiwa kalau itu sudah mengganggu banget terhadap kondisi kesehatan jiwa kita. Self-love ini adalah berbagai langkah-langkah praktis yang bisa membuat kondisi kesehatan jiwa kita baik, gitu ya. Yang pertama, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Dengan adanya platform media sosial sekarang, kita jadi gampang ya melihat kehidupan orang lain gitu ya, di WA statusnya, di Instagramnya, Facebooknya, dia punya ini, dia melakukan ini gitu ya, sehingga membuat kita jadi insecure gara-gara kita membandingkan, comparing gitu ya. Jadi hindari insecure, lebih banyaklah bersyukur tentang diri kita. Dan nggak usah khawatir dengan pendapat orang lain, itu hal yang nggak bisa kita kendalikan 100%, dan kita juga tidak berkewajiban menyenangkan semua orang. Boleh aja berbuat kesalahan, set boundaries ya, buat batasan dengan orang-orang yang toksik dalam hidup kita. Nggak harus mereka mengganggu hidup kita dengan sikap, perilaku, dan perkataannya. Olah semua perasaan khawatir kita, dan belajar untuk selalu percaya pada diri sendiri dan keputusan kita sendiri. Be yourself, tapi jadilah the best version of you, gitu ya. Kita kadang-kadang melihat apa yang ada di luar itu seolah-olah menjadi standar yang terbaik. Oh, perempuan yang cantik itu harus langsing, kulitnya putih, wajahnya glowing gitu ya. Tetapi kita tidak harus menjadi standar seperti itu. Jadi diri sendiri, but the best version of you. Ambil setiap kesempatan yang ada, selalu berbuat baik, dan it's okay not to be okay, melatih berbagai keterampilan hidup, dan coba untuk melihat keindahan dan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Mungkin sereceh kita menghirup udara pagi, mendengarkan suara kicauan burung, itu aja udah bikin bahagia gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai self-love. WHO itu memberikan suatu manajemen stres, itu ada 5 di tengah pandemi ini yang bisa kita pelajari nih. Ada suatu teknik yang namanya teknik grounding gitu ya, ini teknik manajemen stres, unhooking atau melepaskan diri, teknik bertindak sesuai nilai, berbuat baik, dan memberi ruang. Ini boleh sambil kita latih ya, mungkin sekitar beberapa menit lagi ke depan nih gitu ya. Yang pertama adalah teknik grounding. Nah, teknik grounding ini bisa dipakai kalau kita lagi stres gitu ya. Yang pertama itu coba kita lihat analoginya. Bayangkan kita sedang berada di atas pohon, dan waktu berada di atas pohon terjadi badai, ada angin, hujan, petir. Dan kalau kita berada di atas pohon, kita dalam bahaya, kita bisa jatuh dan terluka. Maka langkah yang paling aman, paling baik kita lakukan adalah turun ke tanah, menjejak di tanah. Inilah yang kita sebut grounding secara letterlek. Dalam kehidupan kita, sering juga terjadi yang namanya badai emosi, yaitu waktu kita mengalami pikiran dan perasaan yang sangat-sangat berat. Bisa jadi itu adalah kenangan masa lalu yang traumatis, atau kecemasan terhadap masa depan, atau kondisi sekarang ini kita lagi marah, takut, sedih, cemas, kecewa, merasa diabaikan, merasa dikucilkan, itu kita sebut namanya badai emosi, saat ada pikiran dan perasaan yang berat. Nah, lakukan juga yang namanya grounding. Nah, grounding dalam hal ini artinya menghidupi dunia sekitar kita, gitu ya. Fokus pada keadaan here and now, present moment. Yang pertama perlu dilakukan, kita validasi perasaan kita. Seringkali waktu muncul perasaan nggak enak, itu kita cenderung untuk tidak mau merasakannya. Tetapi pada teknik grounding, kita validasi perasaan kita. Oke, saya lagi nggak nyaman saat ini, saya lagi sedih, saya lagi kesel, lagi khawatir, kita validasi perasaan itu. Lanjut berikutnya adalah atur pernafasannya.
tarik nafas dalam dari hidung, boleh sambil dilakukan ya. Tahan, buang perlahan-lahan dari mulut sampai habis. Tahan, nafas dalam dari hidung. Tahan, buang pelan-pelan dari mulut. Tahan. Nah, ini yang namanya square breathing. Atau boleh juga dengan melakukan teknik pernafasan 4-7-8. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, buang pelan-pelan dari mulut 8 hitungan. Nah, ini kita tenangkan pikiran dan perasaan kita dengan mengatur pernafasan. Karena pada waktu kita stres, cemas, dan panik, itu terjadi yang namanya hiperventilasi. Itu nafas jadi cepat, dan itu bikin CO2 dalam tubuh kita menjadi tinggi, itu akan meningkatkan stres kita. Berikutnya adalah tekan telapak kaki kita ke lantai, gitu ya. Jadi tempelkan ke lantai dan seperti menekan ke bawah telapak kakinya. Lanjut, rentangkan lengan kita ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Kemudian kita lihat lengan kiri kita lihat lengan kanan kita, kemudian dikepalkan di depan dada kita. Ini membuat kita mulai fokus pada tubuh kita dan bukan pada pikiran serta perasaan kita. Berikutnya adalah inti dari teknik grounding, yaitu kita menstimulasi 5 panca indera kita dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita boleh melakukannya ya di tempat kita masing-masing. Yang pertama, kita stimulasi visual atau penglihatan kita. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian boleh lihat, fokus, tunjuk, dan sebutkan 5 benda yang ada di sekitar kita saat ini, gitu ya, yang ada di dekat kita. Contohnya kalau aku di sini ada laptop, mouse, handphone, meja, gelas, kursi. Nah, sekarang coba kita semua boleh melakukannya di tempat kita masing-masing, tunjuk, fokus, dan sebutkan 5 benda yang ada di dekat kita. Dengan melakukan itu, kita mulai fokus secara visual pada keadaan here and now, present moment, dan akan terlepas dari pikiran dan perasaan yang berat. Yang kedua adalah auditorik, pendengaran kita. Coba sekarang di tempat kita dengerin 3-4 suara yang kita dengar saat ini. Kalau aku di sini ada suara orang berbicara, ada suara motor lewat, ada suara AC. Nah, sekarang kita semua boleh melakukannya di tempat masing-masing. Coba dengarkan dan sebutkan 3-4 suara yang kita dengar. Dengan melakukan itu, kita jadi fokus kepada keadaan here and now, saat ini, dan akan terlepas dari pikiran dan perasaan berat. Kemudian penciuman kita, tarik nafas dan hirup aroma udara apa. Bisa aroma udara segar, parfum yang kita pakai, atau mungkin ada aroma masakan, gitu ya. Yang keempat adalah pengecapan. Ambil permen atau makan roti, minum teh atau kopi, dan rasakan apa rasa yang dirasakan oleh mulut, lidah, dan bibirnya. Fokus ke situ. Kemudian perabaan. Ambil 1 buah benda yang ada di dekat kita, bisa itu ujung baju kita, atau pulpen, atau meja. Kita pegang dengan telapak tangan kita dan rasakan seperti apa tekstur yang dirasakan oleh jari jemari kita. Ini yang kita sebut sebagai teknik grounding, yaitu suatu teknik ketika pikiran dan perasaan berat itu muncul, kita fokus pada keadaan sekitar kita, here and now. Dan itu akan melepaskan kita dari pikiran dan perasaan yang berat tadi. Memang pada waktu melakukan grounding, mungkin badai emosi itu tidak secepat itu bisa berlalu. Tetapi ketika ada badai emosi, yaitu pikiran dan berat yang kita rasakan, kita dalam keadaan yang safe, aman pada waktu kita melakukan grounding ini. Yang kedua adalah teknik yang namanya unhooking atau melepaskan diri, gitu ya. Jadi melepaskan diri ini kita biasanya kalau lagi stres, banyak pikiran, cenderung melawan pikiran itu. Aku nggak mau ngerasain ini, aku tengking, aku buang jauh-jauh, gitu ya. Tapi itu malah membuat kita makin stres dan melelahkan, gitu ya. Pada teknik unhooking, kita justru mengizinkan perasaan itu untuk hadir pada diri kita, gitu ya. Kita memberikan nama pada perasaan itu dan mengizinkannya untuk pergi meninggalkan kita dengan cara fokus pada kegiatan kita yang sedang kita kerjakan. Teknik ketiga adalah teknik bertindak sesuai nilai. Setiap kita punya value dan nilai penting dalam hidup ini. Kita mau jadi orang baik, ringan tangan, senang menolong, bekerja keras, sabar,
gitu ya. Seringkali ada 3 pendekatan saat kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Yang pertama, pergi dan lari gitu ya. Misalnya kita punya masalah di kantor gitu ya, ada problem dengan atasan kita, ya udah saya resign gitu ya. Ada masalah dengan orang di rumah, ya udah kita cerai gitu ya. Itu pergi dan lari pendekatannya. Dan ini akan berujung pada hal yang negatif. Pendekatan yang kedua, menyerah dan meninggalkan nilai-nilai Anda. Masalahnya di kantor, tapi waktu di rumah, orang rumah kena sasaran emosi dan marah kita. Padahal kita tadinya seorang ayah yang sabar, yang tenang, yang mengasihi keluarga, tapi ini kok jadi emosi dan marah-marah. Itu pendekatan kedua, menyerah dan meninggalkan value nilai Anda. Tapi ada pendekatan ketiga yang bisa kita lakukan, yaitu terima rasa sakit yang nggak bisa dirubah, tapi tetap jalankan nilai-nilai kita. Nah, ini pendekatan manajemen stres yang ketiga. Yang keempat, doing kindness, berbuat baik. Berbuat baik dengan mengatakan hal yang baik pada diri kita, melakukan perbuatan baik pada diri kita, dan menolong orang lain. Ternyata berbuat baik ini manajemen stres yang sangat bagus, karena dengan berbuat kebaikan ada suatu energi positif dalam diri kita, dan itu akan meredakan stres kita. Dan yang terakhir adalah memberi ruang. Kalau memberi ruang ini, coba kita lihat langit ya. Langit yang ada di atas kita itu punya ruang gitu ya. Tidak peduli seburuk apapun cuaca, ada hujan, petir, angin kencang, salju, tetapi langit tidak pernah tersakiti, tidak pernah dirugikan oleh perubahan cuaca. Kita belajar seperti langit, memberi ruang untuk pikiran dan perasaan yang sulit dalam diri kita tanpa harus merasa tersakiti dan dirugikan. Kemudian merubah perspektif dalam hidup gitu ya. Ini juga manajemen stres yang bisa kita lakukan. Contohnya kalau kita lihat gelas yang berisi air, ada 2 orang dengan perspektif yang berbeda melihat gelas ini. Orang pertama tuh melihatnya gelas ini tadinya kosong. Puji Tuhan sudah terisi setengah. Dia fokus pada yang terisi setengah sehingga perasaannya bahagia, senang dan gembira. Tapi orang kedua melihatnya gelas ini harusnya penuh. Kenapa ini masih ada setengah yang kosong? Dia menjadi kesal, sedih, dan marah. Kita lihat 2 orang ini punya perasaan berbeda, bertolak belakang. Padahal gelas yang dilihat sama. Apa yang membedakan? Mindset, perspektif, sudut pandangnya. Ini adalah sebuah quote yang biasanya aku tulis gitu ya, yang masukin ke medsos. Saat harimu terasa berat, ingatlah akan hal ini. Tidak ada orang yang takut ketinggian, yang mereka takutkan adalah jatuh. Tidak ada orang yang takut bermain. Yang mereka takutkan adalah kalah. Tidak ada orang yang takut gelap. Yang mereka takutkan adalah ada apa di dalamnya. Tidak ada yang takut melakukan sesuatu. Yang mereka takutkan adalah respon orang lain. Ternyata yang kita takutkan itu hanya ada dalam pikiran kita, yang belum tentu benar dan bakal terjadi. Jadi kita belajar mengelola pikiran kita. Seperti yang ada di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada teknik lain tadi, teknik nafas dalam, udah kita pelajari, teknik relaksasi otot progresif, mengencangkan dan mengendurkan otot, ini juga bisa kita pakai untuk manajemen stres kita. Dan kalau sudah sangat mengganggu sekali kehidupan kita, jangan ragu-ragu konsultasi ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, konselor, perawat jiwa, pekerja sosial. Mereka punya kompetensi untuk membantu kita. Kita akan diberikan cara pola hidup sehat, ada psikofarmaka, obat-obatan, ada obat antidepresi, obat anti-ansietas, antipsikotik untuk menghilangkan halusinasi, ada mood stabilizer. Nggak usah khawatir obat-obatan ini bikin kecanduan atau ketergantungan, tidak ada istilah itu. Ketika diberikan oleh profesional, ada strategi pengobatan yang baik. Ketika sudah mendapatkan hasil yang bagus, maka dosisnya akan dikurangi secara bertahap. Ada teknik psikoterapi untuk menguatkan mental kita dan merubah perspektif, rehabilitasi psikososial, dan ada alat terapi yang menggunakan sistem stimulasi, yang kita sebut TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Ini kita berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik di kepalanya untuk memulihkan sel saraf di otak. Tidak menimbulkan nyeri dan rasa sakit. Ada alat yang namanya neurofeedback. Ini melatih gelombang otak kita. Ada gelombang delta, theta, alpha, beta. Itu bisa dilatih keseimbangannya dengan alat yang namanya neurofeedback. Konsultasi online juga bisa dilakukan ya kalau kita takut datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind always. Jadi orang-orang di tengah kita, di tengah pandemi ini sedang berjuang, bahkan untuk pertempuran yang mungkin kita nggak tahu. Jadi bersikap baik adalah pilihan kita dalam hidup saat ini. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan pada kesempatan ini. Tantangan dalam kehidupan di tengah pandemi ini sangat besar. Kita tetap bisa menghadapinya dengan tenang dan tersenyum. Lakukan self-love, kenali gejala stres dan manajemennya, dan kenali gangguan jiwa. Jangan ragu untuk konsultasi ke profesional agar kita dapat pertolongan yang cepat dan tepat. No health without mental health. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Bujur, menjua-jua, man banta krina. Ya, menjua-jua Dr. Lahargo luar biasa mempertemukan antara firman Tuhan dengan ilmu, kesaksian yang tadi disampaikan. Rasa-rasanya membuat saya rasanya kok semua baik-baik aja ya jadinya setelah dengar semua yang disampaikan. Dr. Lahargo, pastinya kita semua juga merasakan kurang lebih hal yang sama ya. Rasanya kayaknya semua bisa diatasin deh gitu ya. Asal kita sadari bahwa untuk menjadi orang yang mampu menguasai diri, menjadi tenang, memerlukan proses secara aktif kita melatih metode-metode respon yang bijak. Tentunya bersama Tuhan semuanya akan menjadi lebih mudah. Baiklah, kita sudah mendapatkan informasi mengenai kesehatan fisik, kesehatan nutrisi, kesehatan mental. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Mari kita buka sesi yang pertama, namun jangan khawatir. Nanti silahkan tulis di chat atau di nomor WA yang sudah kami sampaikan di chat jika ada pertanyaan. Sehingga nanti kami bisa sampaikan ke narasumber yang pertama, Kakak Nandedeta maupun Dr. Lahargo. Jadi untuk yang sekarang secara live, silahkan kami persilahkan 2 penanya saja. Mari. Mungkin bisa membantu menjawab tadi yang sulitan tidur oleh Pendeta Rosnelly, itu yang pertama mungkin ya, menegaskan sekali lagi. Ada lagi kah? Saya belum lihat di chat. Ya, di chat sudah ditulis juga nomor WA Dr. Lahargo, luar biasa. Murah hati sekali, terima kasih. Mari dibantu untuk menjawab yang pertanyaan Pendeta Rosnelly tadi, Dokter. Ya, baik. Jadi Pendeta, di tengah kondisi pandemi ini ada penyebab-penyebab dari kesulitan tidur. Yang pertama adalah perubahan rutinitas. Yang kedua tadi screen time yang berlebihan. Yang ketiga ada stres, paparan yang berlebihan terhadap berita-berita yang kita baca di media sosial kita gitu ya. Dan ada kecemasan dan juga ada depresi yang bisa terjadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gangguan tidur ini? Yang pertama adalah yang kita sebut sleep hygiene atau higiene tidur. Higiene tidur adalah langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk membuat tidur kita menjadi lebih nyaman. Apa saja itu? Yang pertama, tidur dan bangunlah di waktu yang sama setiap harinya. Ini akan bikin jam biologis kita lebih baik, gitu ya. Kemudian yang kedua, gunakanlah tempat tidur hanya untuk tidur. Jangan membaca, menonton TV atau ngobrol di tempat tidur. Ketika 15 menit kita di tempat tidur belum bisa tidur, segera bangun dari tempat tidur. Lakukan olahraga rutin yang teratur. Itu akan membuat aliran darah menjadi lancar, oksigen juga masuk dengan baik ke dalam organ tubuh kita dan bikin kita juga menjadi lebih rileks dan nyaman. Matikan lampu pada waktu kita tidur, karena pada saat keadaan gelap, maka di otak kita akan keluar melatonin yang alami, dan itu akan membuat kualitas tidur kita juga menjadi baik. Tidak makan makanan yang berat itu dekat dengan waktu tidur gitu ya. Jadi makan makanan berat terakhir jam 6, jam 7 sore gitu ya. Karena kalau kita makan makanan yang berat menjelang waktu tidur, itu metabolisme kita menjadi meningkat, ada kalor yang mungkin keluar, dan itu bikin tidur juga menjadi kurang nyaman. Rendam kaki dan tangan kita dengan air hangat, itu pun akan bisa bikin kita menjadi rileks, santai, dan tenang. Minum susu, makan pisang sebelum tidur juga akan membantu kita bisa menjadi lebih rileks dan nyaman. Dan bila memang sangat mengganggu sekali, jangan ragu datang ke dokter. Dokter ada punya obat yang namanya obat hipnotik gitu ya. Itu akan bikin kita lebih rileks dan santai. Dan saat 2 minggu kita tidurnya udah lebih baik, dilakukan tapering off, penurunan dosis sehingga tidur alami kita bisa kembali. Seperti itu jawabannya, semoga bisa membantu. Ya, bujur Dr. Lahargo. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya yang ingin tanya. Karena tadi ada
disampaikan Dr. Lahargo bahwa tidak mengelola stres dengan baik itu memicu kepada penuaan prematur, mungkin seperti itu ya. Jadi harusnya belum proses menua tapi jadi prematur. Kira-kira penjelasan singkatnya gimana, Dok? Ya, jadi ketika orang terganggu tidurnya, itu membuat regenerasi sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini terhambat. Karena setiap beberapa waktu, tubuh kita itu terjadi regenerasi, pergantian sel-sel tubuh kita, gitu ya. Nah, belum waktu tidur yang terhambat, karena misalnya faktor stres dan yang lainnya, itu membuat sel-sel tubuh yang harusnya tadi digantikan secara sempurna, itu tidak terjadi. Dan itulah yang mengakibatkan dia membuat sel-sel dalam tubuh kita itu tetap yang lama. Nah, itu yang bikin penuaan dini bisa kemudian terjadi. Ditambah lagi kalau kurang tidur itu bisa memunculkan hormon stres yang namanya kortisol. Dan kortisol itu akan membuat perkembangan tubuh kita pun menjadi terganggu secara organiknya. Itu pun bisa terjadi suatu penuaan yang dini. Seperti itu jawabannya. Terima kasih banyak. Oke, tadi ada pertanyaan yang mendapatkan hadiah buku. Sekarang juga ada pertanyaan lagi. Menurut presentasi dari Dr. Lahargo, ada sikap reaktif ataupun responsif. Nah, menurut Anda, Presiden kita Jokowi termasuk orang yang reaktif atau responsif? Silahkan dijawab. 2 yang pertama akan mendapatkan hadiah buku dikirimkan langsung ke alamat. Bujur. Ini sebagai ice breaking setelah kita mendapatkan materi-materi yang sungguh sangat menarik dan mengayakan pemahaman kita untuk menolong kita untuk hidup lebih nyaman di era pandemi ini. Terima kasih kepada Dr. Lahargo, terima kasih kepada Kakak Nora Nandedeta. Ada permintaan untuk foto bersama. Siapa yang bisa membantu? Mari on cam seluruhnya untuk kita bisa foto bersama sebelum kita masuk ke renungan ya, karena ada pesan sponsor. Foto dulu gitu. Oke, mari ada 2 layar, ya bisa on cam semua. Minta tolong 1 detik saja. Oke, terima kasih, terima kasih. Siap ya? Oke, mari 1, 2, 3. Slide pertama. Sekarang slide kedua, ditahan dulu. Kadang kita ada di slide kedua atau slide pertama. 1, 2, 3. Oke? Oke ya? Oh, sebentar. Diakan Bapak Azriel bisa bantu untuk screenshot foto? Baik, sudah. Oh, sudah semua. Oke. Sudah. Ya, terima kasih Diaken. Ini ketua diakonia kita memang sangat sigap dalam membina kami semua dalam kepanitiaan. Terima kasih banyak. Sekarang saatnya untuk kita mendapatkan tadi sudah kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental. Sekarang kita akan diberi lagi siraman kesehatan spiritual kita. Mari kami persilahkan untuk pendeta kami dari Runggun Jogja, Pendeta Kristaloni Beru Sinulinga untuk memberikan renungan singkat dan doa penutup untuk acara ini. Terima kasih buat Kakak Diaken Nande Benaya. Terima kasih buat narasumber kami, bibi kami, Mama Deta dan Abang kami Dr. Lahargo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini. Karena kuasa-Mu yang sudah bekerja dan dari 2 sumber, kekelengan kami, bibi kami, Nora Nandedeta, juga abang kami, Dr. Lahargo Sembiring, yang sudah membekali kami untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ya Bapa, kiranya Engkau akan menyempurnakannya dengan pemahaman kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam jiwa kami sehat, tubuh kami sehat, spiritual kami sehat, memampukan kami bisa menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kami, terlebih dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekalangan kami, perpulungan sinekalangnya kami, orang tua kami kerinana, ibas paksa enda si jadi kata dibatai buat kami bas tulu Yohanes sada ayat 2.
Ogekan kami manbanta kerinana. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ulangi kami, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, jadi kekalangan ini dibata Bibi Nora Nandede tandai awal dalam slide-nya ikatakan bahwa ada 3 kesehatan, ya, fisik, mental, bagi spiritual, dikundai sosial. Adindai secara kesehatan fisik, enggo jelas icidahkan bibi kami Nora Nandedeta, Nandejenda gelana minkam baik-baik saja. Ya, supaya setiap jemaat, setiap pelayan, setiap hamba Tuhan kiranya baik-baik saja, baik-baik dalam artian sehat-sehat saja. Tetapi bukan hanya sehat secara fisik saja, sehat secara mental, tetapi jiwamu juga baik-baik saja. Ini perkataan sini ditujukan Yohanes nandangi Gaius, ya. Di dalam 3 Yohanes indah. Artinya Yohanes memujikan Gaius, di mana dia bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara spiritual. Dia mempunyai kemampuan untuk bisa menghadapi akan setiap tantangan yang datang ke tengah-tengah kehidupannya. Artinya pertumbuhan kesehatan rohaninya juga tetap diperhatikannya. Jadi adindai abang kami Dr. Lahargo ikaitkan dengan firman Tuhan. Dengan memikirkan hal-hal yang baik tadi, ya. Artinya sangat dekat sekali kaitan kesehatan mental dengan kesehatan spiritual seseorang. Maka kekelengan kami kita kerina perpulungan, ya. Mari tetap jalin hubungan kita dengan Allah di tengah-tengah masa pandemi COVID-10 siwa ini. Semakin berat tekanan kehidupan kita, baik itu karena ancaman kesehatan yang membawa kita dalam kecemasan, mungkin itu dalam ancaman pekerjaan, mungkin usaha yang berkurang atau sebagian kita sudah PHK, kiranya tidak membawa kita jauh dari Tuhan. Sebab ketika kita jauh dari Tuhan, kita hanya memikirkannya dan memikirkannya, kemungkinan ada batas kemampuan kita untuk bisa memikirkan segala sesuatunya. Tetapi dengan penyerahan diri kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dan mungkin kesehatan secara mental tadi. Ketika kita bisa berpikir kembali dengan tenang, kita akan kembali melihat kesehatan fisik kita. Jadi arah bahan indah, ngatakan saman banta, dalam semua kata baik-baik saja, dalam artian sehat secara fisik. Perhatikanlah kesehatan fisik kita. Perhatikanlah kesehatan mental kita, ada batas kemampuan jiwa kita, diri kita, di dalam menghadapi masalah kita. Dan ketika kita tidak mampu, ada kekuatan di atas kekuatan kita, yaitu kekuatan Allah kita dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kekelengan ini bata, mari si jalin persekutuan taras Tuhan, tetaplah sindeskan dirinta, si jalin doa-doa pribadi taman Tuhan, jaringan doa kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita bersama-sama mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Amin, mari ras kita ertoto kita.
Ikatakan kami bujurman bandu Tuhan, sebab melala di tengah-tengah kegeluhan kami, adiukurkan kami terjenggegah kami. Situhuna melala latar ukuri kami, latar antusi kami, dengan labu kami ngasup gunandalanisa. Tetapi te kami Bapa, ketika kami ngasup guna menyerahkan diri kami, hati dan pikiran kami di dalam tangan kuasa Kristus Yesus, dan memikirkan hal yang baik yang Allah lakukan bagi kami, akan ada tumbuh kembali kekuatan yang baru dalam hidup kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Ya Bapa, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan GPKP Rungkun Yogyakarta, biarlah Tuhan yang terus menguatkan mereka di dalam menjalani kehidupan mereka pada masa pandemi COVID-19 ini. Berbeda situasi yang dihadapi oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Sebagian mungkin dalam kecemasan, sebagian dalam kekalutan karena situasi pekerjaan, situasi usaha tengah-tengah kehidupannya. Situasi kekalutan karena kehidupan anak-anak mereka. Masa depan anak-anaknya kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa dari webinar yang sudah kami lakukan bersama-sama pada hari ini, memampukan setiap jemaat Tuhan untuk kembali mengontrol akan kecemasan mereka, emosi mereka, psikologi mereka. Terlebih-lebih Tuhan memampukan setiap yang hadir pada saat ini untuk bisa mengambil hal yang baik, hal yang positif untuk kebaikan, kesehatan fisik, juga kesehatan mental jiwa mereka. Sehingga Bapa, kami semuanya dimampukan untuk bisa melewati masa yang sulit dalam pada masa pandemi ini, dan mungkin masa-masa sulit yang akan datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ada Roh-Mu yang melampaui akal dan pikiran kami, bisa bekerja dalam setiap pribadi-pribadi kami yang hadir pada saat ini Tuhan, untuk bisa meneguhkan dan menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa ketika ada yang sakit pada saat ini, yang bersama-sama dengan kami dalam Zoom ini, kami bermohon kepadamu ya Tuhan, mari Engkau yang menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur kasih-Mu, sehingga setiap saudara-saudari kami, orang tua kami yang sedang dalam penderitaan sakit apapun, karena kasih karunia Allah kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan yang terus meneguhkan roh mereka kepadamu, dan kiranya kasih karunia-Mu turun atas mereka untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika mereka pada saat ini sedang dilanda oleh kecemasan, rasa takut yang berlebihan, juga kami serahkan kepadamu. Pimpinlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bernaunglah Engkau dalam hati dan pikiran setiap kami yang hadir pada saat ini, untuk mengendalikan hati kami, untuk mengendalikan pikiran kami. Mampukan kami untuk melihat akan kebesaran kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut dan ragu untuk terus meletakkan akan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, sehingga Roh Allah yang akan terus berkarya, membantu kami dalam setiap perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga bagi saudara-saudari kami, orang tua kami yang bergabung dalam Zoom ini, sekalipun bukan dari jemaat GPKP Rungkun Yogyakarta, kami juga berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan webinar ini juga menjadi suatu berkat bagi mereka di dalam menjaga kesehatan fisik, juga kesehatan mental di dalam setiap perkara kehidupannya. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau juga yang menguatkan mereka pribadi lepas pribadi di dalam setiap perkara kehidupannya, karena Engkau juga mengetahui apa yang mereka alami di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam
dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam situasi kehidupan kami masing-masing pada saat ini. Terlebih-lebih kami berdoa buat Diakonia Runggun GPKP Yogyakarta yang sudah melaksanakan akan webinar ini. Tuhan, buat semua hamba-hambamu, biarlah Engkau yang terus memberkati mereka, menyatukan hati mereka untuk terus melakukan yang terbaik bagi kami, Tuhan. Setiap kami melihat situasi, apa yang terjadi tengah-tengah jemaat kami, mampukan kami untuk terus mengambil sikap yang bisa menolong membantu mereka di dalam setiap kondisi yang mereka alami. Terima kasih, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, tetapi karena Roh Allah yang memimpin setiap hamba-hambamu di dalam melakukannya dan mengarahkan mata hati kami untuk terus menuju kepada pimpinan Roh Allah untuk melakukan yang terbaik bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih, berkati mereka, berkatilah keluarga mereka. Terlebih-lebih kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam webinar ini. Bagi narasumber kami, bibi kami Nora Nandedeta, juga abang kami Dr. Lahargo Sembiring. Kami sungguh sangat bersyukur atas waktu yang diberikan oleh dua orang yang kami kasih ini. Terlebih-lebih atas pengetahuan yang sudah mereka bagikan. Ya Bapak, kami berdoa buat bibi kami Nandedeta. Biarlah Tuhan juga yang terus memberkati dia di dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Mampukan dia terus Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kehidupannya. Dan Tuhan yang terus memberikan kesempurnaan kesehatan baginya, sehingga dari kesehatan yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan, memampukan bibi kami ini untuk terus berbagi di dalam ilmu yang dia miliki untuk kebaikan setiap orang yang mampu untuk mendengarkannya. Terima kasih. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Kami juga berdoa buat abang kami, Dr. Lahargo Sembiring. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur atas waktu yang sudah disisihkan oleh anakmu ini. Kami berdoa Engkau yang terus mengurapi dia di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, juga dalam pelayanannya. Kami percaya kepadamu Tuhan, setiap dia semakin menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa, sehingga banyak orang yang akan tertolong oleh keberadaan anakmu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memampukan dia di dalam melakukan tugasnya setiap harinya sebagai seorang dokter, sebagai seorang bapak di tengah-tengah keluarganya, juga sebagai seorang pelayan di tengah-tengah guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati dia, urapi dia, kami serahkan hidupnya dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang ambil bagian, baik moderator, begitu juga tim IT, biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu ini, memampukan mereka untuk lebih lagi melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami datang kepadamu melalui putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Si Engkau ngajari kita artoto nyinta dage ras-ras, o Bapa kami sini surga, gelarndu iperbadiamin, rahlamin kini rajandu, salamin pratendu bas duninda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari senda enda, almi salah kami, bagi nami kami salah kalah kempa kami, ulamin kami babakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kapsi mada gini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Amin. Bujur Pendeta untuk renungan singkat dan doa penutupnya. Sekali lagi kita akan tutup acara ini. Izinkan kami untuk mohon maaf atas kekurangan kami di dalam bertugas sebagai moderator, dan secara menyeluruh seluruh panitia mohon maaf jika ada kekurangan. Dan mari kita terus saling memberkati antar rumbun. Pendeta Lahargo dari GBKP Rumbun Bogor, ada Pendeta Rosneli dari Benamriah, ada Pendeta Philip dari Simpang Tuntungan, dan kita bertemu dalam satu layar Zoom
yang diadakan oleh Runggun Yogyakarta. Sungguh indah persatuan ini dan mari kita teruskan selama kita mampu. Terima kasih untuk Dr. Lahargo, untuk kakak kami Nora Nandedeta. Terima kasih banyak. Bujur mana Bang Dr. Lahargo, bujur Bibi. Bujur pendeta, bujur. Bujur. Sehat-sehat. Ya, bujur mana Bujur Dr. Sakrina Lahargo, bergabung. pendeta semuanya. Nanti masuk-masuk kita ke awal Amazing lah. Terima kasih Bapak Jorel, mohon maaf waktunya Ya. kurang. Bisa langsung WA Bujur. yang pertanyaan. Bujur. Ya, panitia tahan dulu ya. Panitia stay dulu ya. Bapak Azriel. Iya, Bapak Azriel mantap. Bapak Jorel mau tanya tadi dokter, cuman habis Ya. Waktu kita nggak banyak, udah lewat setengah jam. ya, udah deg-deg tadi. Iya, aturannya cuma sampai jam 12. Tapi nomor WA dokter ada tuh. Boleh Ada kan, Dok? ya? Boleh kan, Dok? Ah, Boleh ya. silakan. Boleh tuh. Nanti Wah, luar bisa biasa. dihubungi kalau ada yang mau sharing ya Bang ya. Iya. Ya, boleh pendeta ya. Iya, bujur melala. Ya, ujur lala Bang. Ya. Oke, boleh izin live ya. Boleh dokter, Iya, matur Pak. nuwun. Terima kasih, kasih Dokter. banyak. Terima kasih, Pak. banyak. Terima kasih Kakak Nora. Pauda, jangan lupa makan siang Pauda. Udah santai dia. Tutus dan bagikan sa gitu loh. Keren. Ya, baik. Baik. Oke. Kakak Nandiri udah keluar ya? Tadi mau doa tutup. Maksudnya doa kita di balik layar. Ya, sudah keluar ya, Bi. Sudah keluar ya? Oke. Ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kekurangannya ya. Tadi agak Mantap sekali, Bi. Terima kasih, Bi. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa nanti. Ini sangat PPT nanti di pintu mancing hari. Ada PPT-nya Dr. Lahargo sudah ada di chat. Silahkan dan di grup juga ada. Nanti kami sebarkan. Ya, Karena tapi PPT Kakak Nandedeta masih di Kakak Nandedeta ya? Iya, Bi. Ya. Nah, Ya. Oke Pak Ketua, inilah yang bisa kita kerjakan hari ini. Terima kasih banyak atas semuanya. berlanjut. terima kasih dia Terima kasih, Terima Kak kasih Pendeta. pendeta. Terima kasih Terima pendeta. kasih semuanya tim diakonnya. Sehat semua. NHS ini siapa ya? Pindah ke Jeddah. Record.